Saya bawakan mungkin secara ringkas juga, yaitu beberapa hujjah atau dalil tentang kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW secara umum. Mereka mengatakan sunnatu Rasulullah SAW safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man lam yarkabha ghariqa wa halak. Sunnah Rasulullah SAW ibarat perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang menaikinya pasti dia selamat. Barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam dan binasa. Adapun kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW, maka terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasul, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian berpaling padahal kalian mendengar. Dan ini menunjukkan bahwa kita kalau mendengar sunnah Rasulullah SAW wajib kita isgha', mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Karena boleh jadi yang kita dengar itu perintah Nabi yang kalau kita amalkan akan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan boleh jadi dia larangan Rasulullah SAW yang kalau kita tinggalkan juga kita akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu para sahabat dahulu disifatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il, mereka itu kalau mendengar Rasulullah SAW atau didengar misalnya hadis Rasulullah SAW, digambarkan oleh mereka para ulama hadis di antaranya Imam Tirmidzi, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Arti burung itu hinggap karena mereka diam, seksama. Dan kita harus mengetahui bahwasanya hidayah orang yang dia dapat dari sunnah Rasulullah SAW tidak diukur semata oleh banyak dan tidaknya kita mengenal sunnah Nabi. Kadang-kadang banyak kita dengar sunnah Nabi, tetapi kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Bahkan yang kita dengar itu menambah kekesatan hati kita. Jauhnya kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berusaha kalau mendengar Al-Quran, mendengar sunnah Nabi dibacakan, kita berusaha mendengarnya dengan seksama walaupun kita belum paham. Dan di sana boleh jadi kita akan diberikan hidayah untuk mau paham. Apalagi kalau kita sudah dipahamkan. Dan tidak boleh kita meremehkan sunnah Nabi, baik itu dengan hati apalagi atau dengan sikap, dengan memalingkan diri dari mendengarnya kalau dia dibacakan. Karena boleh jadi Allah akan menjauhkan kita dari hidayah karena sebab kita tidak mau mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para salaf dahulu, baik sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, mereka merasakan keagungan sunnah Nabi dan kemuliaannya, dan mereka sukses dan jaya karenanya, karena mereka mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita perhatikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian mengambilnya, dan apa yang dicegah oleh Rasulullah SAW maka wajib kalian menjauhinya, meninggalkannya. Dan kita bisa mengatakan dengan mengungkapkan bahwasanya kalau kita berpegang kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti kita bahagia. Dan kalau kita tinggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti kita akan sengsara. Dan kaidah ini harus ada di dalam hati kita setiap muslim dan muslimah.
Siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, dia berpegang teguh dengan sunnah, sungguh-sungguh. Bukan hanya mencintainya dalam hati atau dengan khayalan, tidak. Karena keimanan baik kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada sunnah, bukan hanya khayalan, bukan hanya angan-angan. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan laisal imanu bit-tahalli, laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu baik iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Quran, iman kepada sunnah, iman kepada semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan hanya angan-angan, bukan hanya semata hiasan yang ada, yang dirasakan oleh orang dalam hatinya, yang boleh jadi itu bisikan syaitan. Tetapi iman adalah sesuatu yang menancap di dalam hati sebagai keyakinan yang dibenarkan dengan amal. Kalau dia diajak beramal, dia senang beramal, dia bersegera kepada amal, dia bersedih kalau tidak dia dimudahkan oleh keadaan yang dia hadapi kepada amal saleh. Oleh karena itu para salaf dahulu mereka memiliki riqqatul qalb, hati yang tipis. Kalau mereka mendengar ajakan kepada amal, mereka bersegera. Walaupun sedikit kemampuan mereka, walaupun sedikit yang bisa mereka korbankan. Karena yang sedikit itu boleh jadi dia lebih ikhlas dibandingkan dengan amal yang banyak tampak, tetapi dia riya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi amal yang sedikit ini dia akan membawa kepada amalan-amalan yang lebih besar. Karena kebaikan itu dia akan menjadikan orang berbahagia bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah. Dan keburukan, dosa itu menjadikan hati mereka gelisah, tidak tenang, galau. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang senang dengan kebaikan yang dia lakukan, dan tidak ada kebaikan itu kecuali dia harus di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan ini sunnah, tapi dia tidak ada dalilnya, maka bukan dia kebaikan. Kalau ada sesuatu dikatakan ini agama, ini ibadah, ini dinisbahkan kepada agama, tidak ada sunnahnya, maka dia bukan kebaikan. Dia adalah keburukan yang wajib dijauhi. Dan barang siapa yang senang dengan kebaikan yang dia lakukan, dan dia bersedih, merasa susah, merasa gelisah, tidak tenang dengan keburukan yang dia perbuat, maka dia seorang mukmin. Karena seorang mukmin diberikan iman yang menghilangkan syubhat yang ada di dalam hatinya, sehingga hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat kebaikan, maka itu menenangkan dia. Kalau dia berbuat kesalahan, menjadikan dia gelisah. Tapi kalau terbalik, seseorang kalau dia berbuat kesenangan atau berbuat kebaikan, atau diajak kepada kebaikan, sulit tergerak hatinya, atau dia tidak senang dengan kebaikan itu, tapi dia senang kalau diajak keburukan, atau dia tenang hatinya merasa di atas keburukan, berarti boleh jadi orang itu tidak memiliki iman sama sekali, atau dia memiliki iman yang sangat lemah. Karena para ulama mengatakan bahwa orang kalau dia meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah SAW kepada dirinya, atau dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian dia lakukan pelanggaran tersebut, dia tidak akan keluar dari dua keadaan orang ini. Boleh jadi dia melakukannya atau yang buruk tersebut, atau dia meninggalkan yang wajib itu pada saat imannya tidak ada sama sekali. Dan kita jangan tertipu dengan anggapan orang kepada kita bahwa kita seorang mukmin atau seorang muslim. Kondisi kedua, boleh jadi kita masih ada iman, tetapi iman kita lemah. Dan iman yang lemah ini sangat rentan untuk berbalik, bahkan dia tergelincir kepada kekufuran. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan, al-ma'siyatu baridul kufur wal bid'atu baridul kufur
maksiat bisa menghantarkan kepada kekufuran. Artinya kalau orang banyak berbuat maksiat, terus berbuat maksiat, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, tidak ada amal soleh, atau jarang sholat, padahal sholat itu menghapuskan keburukan-keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan. Tetapi terus dia berbuat keburukan lebih banyak, boleh jadi dia akhirnya pada batas akan masuk kepada daerah kekufuran, wal iyadzubillah, mungkin dia jatuh ke dalamnya. Atau orang yang berbuat bid'ah, banyak berbuat bid'ah dan sebagainya, dan ini lebih berat. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah menganggap bahwa apa yang dia lakukan dari amalan tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu kadang-kadang dia sulit untuk bertaubat meninggalkan bid'ahnya. Dari mana seorang muslim atau muslimah dia bisa mengenal secara sederhana bahwa suatu amalan itu dia bid'ah atau dia sunnah adalah dengan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang menisbahkan ibadah atau sesuatu kepada syariat Allah, kepada Quran dan sunnah, tetapi tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah, dan dia katakan itu agama, artinya bukan perkara dunia, maka dia itu adalah amalan bid'ah. Sangat sederhana. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah sangat cukup dan tidak perlu dia menambah. Untuk dia bahagia dunia dan akhirat, cukup dia dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu menuntut kita untuk mengkaji dengan kesungguhan. Dan banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Dan di sini tersirat makna yang sangat dalam, bahwa seorang bagaimanapun dirinya cinta kepada, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi, maka sesungguhnya dia seorang yang berdusta dengan pengakuannya. Seperti kata penyair, "Kul yada'i wasla Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka." Semuanya mengaku memiliki hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui mereka memiliki hubungan sedikit pun dengan dia. Jadi semuanya mengaku ini sunnah. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah sederhana. Kalau dia ingin mau membedakan antara mana jalan sunnah dan mana bukan jalan sunnah, adalah dengan kita belajar. Talabul ilm. Kita kaji Al-Quran, kita kaji sunnah, kita pelajari juga syuruh penjelasan para ulama tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang mukminah tidak boleh dia memilih selain dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia memilih selainnya, pasti dia akan binasa dan tidak pantas bagi mereka. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jikalau Allah dan Rasulullah SAW telah menetapkan sesuatu, kemudian mereka akan memiliki pilihan yang lain. Oleh karena itu, apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dalam masalah apa saja, kita cari tahu apa yang dibahas atau apa yang dikatakan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW tentang masalah tersebut. Jangan kita lebih dulu mencari perkataan fulan atau perkataan misalnya orang-orang kafir waliyadzubillah atau yang lainnya dari ahlud dunia, tidak. Tapi kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana penjelasan para ulama tentang tafsir Quran itu, bagaimana penjelasan ulama tentang syuruh Sunnah itu, dan seterusnya. Kemudian kita menyebutkan bahwasanya Rasulullah qudwah kita dalam segala hal yang berkaitan dengan agama ini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan ampunan. Siapa saja yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapatkan pada diri Nabi qudwah. Dia dapatkan pada diri Nabi teladan. Dan bagaimana kita akan mendapatkan keteladanan qudwah itu pada diri Nabi
kalau kita tidak bersungguh-sungguh mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagi orang-orang yang